Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa ketemu lagi teman-teman. Jumpa ketemu lagi dengan kami Ernest Kobudo di Kota Banjar Patroman, Jawa Barat, Indonesia. Pada kesempatan hari ini bisa dilihat teman-teman, biar tidak terlalu panjang durasi ya. Bisa dilihat teman-teman, di hadapan kita sudah ada laptop Asus. Laptopnya merek Asus, tipenya bisa kita lihat biasanya di bawah, sebelah bawah tipenya. Tipenya itu X452E ya. X452E. Ini kayaknya kakak adik sama yang video yang sebelumnya teman-teman ya, yang kemarin beberapa hari yang lalu sudah saya up. Kalau yang dulu X453M ya kalau tidak salah. Kalau yang ini X452E. Begitu. Apakah ini dalamannya sama seperti yang kemarin? Karena dari seri agak sedikit berbeda ya. Kalau yang kemarin itu X453M, kalau yang ini X452E. Apakah dalamannya sama persis ataukah berbeda? Mari kita lihat sama-sama teman-teman. Mari kita bongkar sama-sama supaya bisa diketahui apakah sama persis dengan yang kemarin ataukah berbeda. Begitu teman-teman. Seperti biasa, kalau untuk membongkar laptop, alat-alat atau yang harus dipersiapkan adalah obeng, pinset. Saya biasanya seperti itu teman-teman. Untuk membongkar laptop itu obeng sama pinset. Adapun obengnya 3 ya, nanti bisa dipilih mana yang cocok gitu kan. Kadang-kadang ada yang baut bintang gitu kan. Kalau pinset untuk mencongkelnya. Dan pinset ini kalau yang ini terbuat dari stainless ya. Kalau yang ini terbuat dari plastik, tapi yang bagus ini plastiknya, bukan plastik biasa ya. Oke teman-teman, supaya tidak terlalu panjang durasi, mari kita melakukan pembongkaran. Begitu seperti biasa, kalau saya untuk bongkar biar tidak oleng alias selalu celing, saya selalu minum kopi dulu. Saya minum kopi dulu teman-teman. Santai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke teman-teman, mari kita lakukan pembongkaran. Biasanya saya menggunakan obeng ini, tapi mudah-mudahan kita bisa dipakai ini aja ya. Yang ini disingkirin dulu. Kita coba dibuka satu persatu. Ini bautnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Biasanya di bawah baterai juga. Coba kita lihat di bawah baterainya dulu teman-teman. Apakah di bawah baterainya ada? Coba kita lihat. Ini baterainya seperti ini. Melepasnya saya lepaskan baterainya ya. Ini di bawah baterainya ada berapa biji nih? Bautnya bisa dilihat teman-teman. Ada 1, ada 2 ya. Ada 2, berarti total keseluruhan untuk di bagian luar baunya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 baut semuanya ya untuk di bagian bawahnya. Begitu teman-teman, bisa dilihat. Dan untuk biar tidak memperpanjang durasi, khusus untuk membuka ininya, casing bawahnya, nanti saya akan coba percepat videonya ya di bagian yang kurang begitu penting. Yang penting dilihat saja. Saya coba buka yang ini dulu teman-teman. Apakah di bawah ini baunya seperti ini. Coba simpan di sebelah kiri. Ini juga sebelah sini juga. Ini baunya cukup panjang ya teman-teman. Bisa dilihat. Saya lepaskan ke bawah. Nah seperti ini. Ini adalah ketika membuka casing yang pertama. Jadi dilihat ini seperti ini teman-teman. Dalamannya ini hard disk. Ini RAM-nya udah on board. Dan ini VGA card. Kalau kita lihat di sini bautnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 baut teman-teman. Oh 7, ini ada 1 lagi nih. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, betul ada 7. Oke, mari kita melakukan pembongkaran. Untuk di sini videonya nanti akan saya percepat ya, biar tidak memakan lama durasi yang panjang. Ini cara melepas harddisknya teman-teman nih, seperti ini. Ini lepas harddisknya.
Harddisknya dengan kapasitas berapa giga ini, 500 GB ya, 500 GB untuk ini, 500 GB kelihatan ya. Saya simpan di sebelah kiri saja. Setelah dirasa baut-bautnya diperhatikan dulu apakah ada baut yang tertinggal, ini dilepas ya, jangan lupa. Ini bautnya sudah, ini sudah. Kalau untuk jenis tipe laptop seperti ini biasanya di ini teman-teman, ini harus membuka casing atas, casing yang ada keyboardnya ya, yang ada keyboardnya harus dilepas dari bagian atasnya, bisa dibuka, dilihat aja, dibuka saja, tinggal pakai obeng sama pinset. Ini pinsetnya pakai yang tipis saja, pelan-pelan. Pinsetnya pakai yang plastik ya, jangan pakai yang teman-teman. Pinset pakai ini aja, ini pakai ini pinsetnya, jangan pakai yang stainless teman-teman ya, supaya tidak merusak body atau merusak casing. Bisa dilihat, saya coba jauhkan biar bisa jadi ilmu juga buat teman-teman. Dicongkel pelan-pelan. Nah, seperti ini udah. Mari kita lihat dalamannya seperti apa teman-teman. Biasanya kalau untuk membuka casing di bagian atas, bagian atasnya ya, ini kan dipastikan ini ada kabel fleksibel ya, ada kabel fleksibelnya. Jadi untuk itu ketika pengangkatan casing keyboard nih yang ini, itu harus dilepas dulu kabel keyboardnya, dikarenakan nanti bisa-bisa kalau langsung tarik saja bisa menyebabkan sobeknya kabel keyboard ya teman-teman. Kabelnya seperti ini saya lepas ya, ini bisa lihat teman-teman, ini adalah kabel keyboardnya, ini kabel keyboard kerja, ini kabel keyboard, ini fleksibel ke touchpad ya. Ini kabelnya keyboard, kabel keyboardnya ini ke touchpad ini. Kalau yang ini adalah kabel, jadi ada 3, jadi harus hati-hati dilepaskan dari soketnya. Dilepaskan saja pelan-pelan, soketnya dibuka. Dilepaskan saja. Nah, seperti ini teman-teman. Ini udah terlepas, bisa dilihat ya, bisa dilepas, ini terlepas untuk apa namanya, keyboardnya atau casing atas. Ini mesinnya kan dalamnya seperti ini teman-teman, ini dalamannya seperti ini, bisa dilihat dengan merek Asus seperti yang tadi saya sebutkan ya di awal. Seperti dilihat, setelah casing atasnya udah dilepas, casing keyboardnya udah dilepas, selanjutnya adalah kita melepas yang namanya ini, apa namanya ini, DPD room. Buka bautnya seperti biasa, tarik keluar, congkel dikit pelan-pelan. Nah udah seperti ini DPD roomnya, ini ada DPD roomnya. Setelah itu diperhatikan baik-baik, ini banyak baut, ada lumayan beberapa untuk baut apa namanya, motherboard mesin. Ini bautnya ada 1 di bagian bawah, dilepas saja, kurang atas ya. Ini bautnya dilepas saja. Nah ini lepas, terus kita coba perhatikan lagi. Ini ada 1 lagi untuk bautnya, pas pelan-pelan, apalagi ini punya orang teman-teman, ini punya Mas Tian dari Pamarican Kabupaten Ciamis. Mas Tian tadi bautnya, coba diangkat pelan-pelan. Oh ada 1 lagi nih, jadi harus diperhatikan baik-baik.
tidak boleh asal angkat. Nah, ini ada satu lagi yang tinggal. Terus ini kabel LCD nya, fleksibel ke LCD nya, ini harus dilepas dulu. Nah, dilepas dulu pelan-pelan. Ini udah lemnya, teman-teman harus hati-hati ketika melepasnya, harus hati-hati, tidak boleh terburu-buru, harus santai, karena akan bisa menyebabkan kabel fleksibelnya bisa sobek nanti. Nah, seperti ini sudah terlepas. Coba saya mau lihat apakah sudah bisa dilepas, teman-teman. Oh, ternyata kipasnya harus dilepas dulu ya. Ini kipasnya nih. Ini kipasnya udah lepas dulu. Nah, ini seperti ada lagi nih. Coba saya lepas pelan-pelan. Oh, ternyata ada ini kabel ini. Harus dilepas dulu. Kabel power ke adaptor atau ke casan. Oh, ini juga spekernya belum dilepas. Nah, kalau saya langsung tarik nanti bisa putus. Ini seperti ini, teman-teman, untuk mesinnya atau mainboardnya laptop Asus yang tipenya tadi saya katakan di awal ya. Bisa dilihat nih seperti ini. Untuk mesinnya, mesin laptop Asus tipe apa tadi ya, juga lupa lagi. Oh, di bagian ini kayak ini seperti ini tipenya, X452E ya. Bisa lihat X452E. Kalau yang kemarin beberapa hari yang lalu sempat saya upload juga yang X453M ya, kalau tidak salah. Bisa dilihat di video saya di bawah, ada, sudah saya upload untuk mesinnya. Berbeda, teman-teman, saya yakin berbeda dengan tipe yang seri M ya, berbeda. Ini kalau untuk seri M itu agak memanjang ini ke sini. Terus sebelah sini juga ada fleksibel menyatu. Ada fleksibelnya ke sini. Kali ini nggak ada. Berarti dipastikan berbeda ya, teman-teman. Untuk mesin Asus seperti ini dalamannya, mainboardnya. Coba kita lepaskan untuk prosesor. Cara melepaskan seperti ini, teman-teman, bisa dilihat pelan-pelan saja. Ini bautnya aja dilepas, sangat mudah ya, bautnya kecil banget, harus dipisahin sama yang mode yang sebelumnya, teman-teman ya, supaya tidak tertukar karena ini terlalu sangat kecil. Nah, ini adalah kipas, melepas kipas prosesor ya, teman-teman. Ini masih segel, teman-teman. Segel juga masih nempel. Nah, ini bautnya saya lepaskan. Nah, seperti ini. Ini lepaskan dulu untuk kabel kipasnya. Terus pelan-pelan, harus pakai perasaan biar tidak menyebabkan putus. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini adalah mesin laptop tipe Asus tipe X452E. Nah, ini sudah tanpa kipas, dan ini kita lepaskan juga. Untuk wifi card nih, wifi cardnya seperti ini, teman-teman. Ini adalah wifi card. Kalau ininya mati, sebuah laptop tidak akan bisa menerima pancaran wifi, teman-teman. Ini biasanya saya masukkan lagi ke sini bautnya biar tidak pusing nanti ketika memasangkan wifi card. Nah, seperti ini, teman-teman. Bisa lihat ya, kotor banget dalamannya. Begitu, teman-teman. Ya, oke, teman-teman, terima kasih. Mungkin itu saja ya yang bisa kami persembahkan.
kalau kita menuju ke pemeriksaan selanjutnya nanti kita upload, karena kalau kita dijadikan satu ini video durasinya bisa sangat panjang teman-teman. Begitu, jadi untuk tutorial kali ini cara membongkar laptop Asus X452E kita cukupkan sampai di sini saja. Semoga bisa menjadikan edukasi buat teman-teman semuanya. Silahkan bagi yang belum subscribe di subscribe saja, insya Allah video kami bisa bermanfaat bagi teman-teman, terutama yang masih pemula di bidang komputerisasi atau laptop seperti ini. Jadi bisa dijadikan referensi ketika teman-teman punya laptop sejenis dengan tipenya yang sama, tinggal cari saja di channel YouTube saya tipe tersebut, cara membongkarnya seperti apa. Dan membongkar itu kan tidak mesti akan servis teman-teman. Ketika kita membongkar sebuah laptop, kalau kita sudah tahu caranya, itu kan bisa untuk membersihkan kipas prosesor kan, seperti tadi mana kipas saya nih, seperti ini kan kotor banget, lihat ini kan kotor banget ya, saya lihat ini kotor banget kipasnya. Ketika teman-teman akan membuka laptop ini dan bingung caranya, bisa dilihat di channel YouTube saya. Nah, tinggal untuk membersihkan ini gitu kan. Jadi mau membersihkan kipas biar bersih, atau ngasih pasta prosesor kalau sudah kering diganti gitu kan. Itu kan bisa berguna, tidak hanya untuk servis saja gitu. Kalau bahasa teknisnya itu atau bahasa komputernya itu maintenance gitu kan. Begitu teman-teman, seperti itu. Jadi untuk itu silahkan di subscribe saja dan di share biar teman-teman yang lain juga bisa jadi ilmu, biar jadi edukasi dan jadi nama-nama wawasan kita. Begitu teman-teman, untuk membongkar laptop seri atau merek Asus seri X452E. Demikian teman-teman, terima kasih yang masih nonton sampai di sini. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya atau ke medsos teman-teman. Terima kasih, itu saja yang kami persembahkan. Semoga ada manfaatnya. Arnas Komputer dari Kota Banjar, Jawa Barat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tunggu tutorial kami selanjutnya. Terima kasih.